gimana gue menilai interaksi gue sama audiens gue gitu ya. Uh, karena kan if you have a lot of numbers followers misalnya tapi lo nggak punya interaksi sama sekali itu juga sama aja bohong gitu Betul. kan. Lo nggak generate something apapun gitu Mm. kan, jual angka kosong aja gitu. Menurut gue lo nggak boleh berhenti untuk apa sih, innovate sih ya, sama kayak bisnis biasa lah ya gitu. Lo nggak boleh berhenti untuk, nggak boleh terus ada di zona nyamannya gitu. Mungkin itu klise sederhana kayak jangan berada di zona nyaman, probably it's very cliche tapi it's true gitu, bahwa kayak platform terus berkembang, bentuk konten juga berkembang ya, konten creator baru setiap tahun apalagi 2 tahun ini itu eh, apa namanya, banyak sekali bermunculan ya. Lo masih innovate terus aja, jangan males aja ibarat Iya, gitu. betul sih. Oke, hi, welcome back to Full Disclosure Podcast. Kali ini kita akan datangan tamu Aditya Logi atau nama nama Hai, panggung ya, Aditya Logi ya. nama Iya panggung, kan? yes. Iya. So, Adit, kita Hmm. goes way back banget ya, udah lama kita kenal, terus udah lama kita gak ketemu juga. Way before, lama banget, way before pandemic. Terus ya since pandemic kita mungkin nggak bisa catch up karena semua udah separate ya, sendiri sendiri. Hmm. Eh, akhirnya selesai pandemi kita mulai nih apa namanya, kolaborasi lagi. Yes, yes, yes. Dulu kita banyak kolaborasi di sneakers ya dulu kan. Tapi sampai sampai sekarang pun lo Yes. masih di konten tentang sneakers ya. Masih, main kontennya masih tentang sneakers. Gue juga apa namanya, selain itu build content around around sneakers sih, lifestyle basically gitu. Jadi semua yang punya hubungan erat dengan sneakers, lifestyle-nya, dan itu sih yang gue share ke teman-teman gitu. Iya, ya. Dan sneakers dan sorry, dan awalnya sebelum itu lo adalah seorang musician. Betul gak sih? Kalau nggak salah ingat Yes, ya gue. Dan betul. dulu juga barusan launching new single ya. Itu sebenarnya gue reprise single lama gue karena uh, there's some issues yang tadi itu nggak bisa muncul di streaming platform. Akhirnya udah mulai gue rapiin satu persatu. Itu sebenarnya single tahun 2014 yang akhirnya sekarang bisa gue taruh di apa namanya, streaming platform. Jadi orang bisa dengerin itu lagi, bisa bikin konten pakai lagu itu di TikTok, Instagram, dimanapun itu dah ada sekarang gitu. Iya, sekarang udah agak beda sih buat musician juga kan, kayak lo udah punya channel lain Yes. untuk distribusi ya, especially di social media. Dit, Hmm. boleh ceritain ceritain dong sedikit kayak maksudnya journey lo tuh jadi dari dulu musician and then terus Hmm. akhirnya jadi lifestyle content creator tuh apa yang makes you jadi kesana gitu loh. Hmm. Sebenarnya sih, dulu awalnya tuh yang nge-trigger itu adalah gua menjalani karir bermusik di kondisi di mana semuanya itu nggak seperti sekarang. Artinya platform streaming itu belum ada, belum solid gitu ya. Spotify belum masuk ke Indonesia, Apple Music juga apa namanya, untuk masuk ke sana loh. Masih early stages banget. Fisik udah nggak jualan lagi. Kita waktu itu karyanya dibajakin semua dan it shaken up everything gitu ya. Also kayak major label pun juga towards ke hits yang menurut mereka bisa dipasarkan. Jadi there's no room buat orang-orang dengan idealisme musik seperti gua gitu. Nah terus uh, therefore gua mulai mencoba kerjaan-kerjaan lain gitu. Salah satunya ada gue siaran di radio, kemudian gua bikin agency sama temen gue, tepatnya gue diajak bergabung, dan di sana gue ngeliat ketika gue handle beberapa klien saat itu, beberapa klien udah minta adanya konten digital, artinya kayak wah, vlog dan apa namanya, lebih vlogging sih ya waktu itu, karena platform yang bisa ditonton secara fun waktu itu YouTube, dan waktu itu belum ada lifestyle vloggers ya. Lebih ke orang main musik, kemudian apa namanya, prank waktu itu tahun 2014-an. Akhirnya gue mikir kayak, oh kenapa nggak gue bikin aja ya sesuatu yang beda, lifestyle content, atau gue udah punya YouTube channel, dan YouTube channel gue waktu itu sayang kalau misalnya hanya diisi video-video klip, video-video manggung yang
saat itu kayak udah gitu-gitu doang gitu, dan akhirnya gue coba bikin sesuatu yang gue suka, itu sneakers, karena gue ngumpulin sepatu. Gue pikir gue bisa kali ya sharing tentang ini beli di mana, karena cowok itu salah satu barang yang paling dicari of course adalah sepatu. Jadi gue cari gimana sih lo bisa ngedapetin sepatu ini, cara awal belinya gimana, feel memakainya seperti apa, harganya berapa, lo bisa beli di negara mana gitu. Dan akhirnya gue coba setelah singkat cerita setahun gue nyoba gitu, ternyata kok tractionnya oke, jalan, dan ya udah keterusan sampai sekarang jadinya gitu. Probably udah mulai jadi apa namanya eh, eh, main 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 apa ya? Dibilang main job juga mungkin iya. Everything that I do right now itu sekarang surrounded tumbuh dari konten gua mengenai sneakers dan lifestyle. Gitu, Nes. Oh, gitu. Dan Ya. sampai sekarang tapi masih lifestyle dan sneaker ya. Cuman untuk awal-awal kan kayaknya mungkin kalau dulu ya itu banyak kan foto-foto gitu kan, Hmm. Dit. Kayak kalau sekarang Ya. banyak kan sekarang Ya. semuanya formatnya video ya. Terus lo gimana tuh Yes. masih mengatasi creativity atau produksi per bukan produksi lah ya, perubahan produksi dari hanya foto ke video tuh ada trik-trik nggak sih kalau misalnya dari lo sendiri gitu waktu itu? Atau pengalaman lo gimana gitu? Waktu itu sebenarnya gue udah berpikir bahwa gue akan create video. Jadi at the first time gue bikin konten, karena mungkin gue waktu fokusnya di YouTube, gue sudah berpikir untuk oke, main platform gue waktu YouTube, gue akan focusing on video gitu ya. Mm-mm. Memang itu perlu waktu yang apa, gue belajar dulu, akhirnya gue perlu waktu untuk belajar edit tuh gimana sih gitu, ngambil angle video tuh seperti apa sih. I start from zero, pakai handphone doang. Awalnya gue inget banget handphone gue iPhone 5 gitu, jadi memang di mindset gue udah eh, yuk kita bikin sesuatu yang waktu itu orang belum belum gitu banyak kerjain, yaitu video gitu ya. Gitu, justru dari platform video baru kemudian gue loncat ke platform foto, yaitu Instagram pada waktu itu gitu. Jadi gue udah cukup anticipate memang ada satu mindset yang gue tanam ya, bahwa kayak eh, lo sebenarnya perlu jadi orang, lo hanya perlu rajin dikit aja gitu to gain something gitu, karena apa namanya untuk bisa terlihat, of course lo harus kerja keras, lo harus konsisten. Jadi ya ya udah itu aja yang gua jalanin gitu. Capek dikit nggak apa-apa, tapi apa yang mau gue sampaikan itu tersampaikan gitu sih. Jadi emang emang from the first gue udah oke, gue video gitu. Oh, berarti memang dari awal lo Nah, udah terbiasa sama hmm, video ya, makanya pas yes. perubahan Hmm, dari foto ke video itu mungkin udah lebih lancar lah ya buat lo hmm. gitu ya. Nah, Iya. Heeh. untuk ngebangun kayak audience lo gitu ya, yang sampai sekarang pastinya kan juga harus maintain gitu kan. Awal-awal Hmm. tuh gimana sih untuk ngebangun audience lo itu? Apakah lo langsung awal-awal memang karena sneaker jadi ke community sneaker, ataukah memang awal-awal Hmm. just for everybody dulu atau gimana gitu? Eh, gue buat konten awalnya emang nggak gue fokusin ke community. Gue bikin untuk seumum mungkin, segeneral mungkin, Mm-mm. sehingga siapapun yang nonton, mau dari dia bukan penggemar sneakers sampai dia penggemar sneakers, dia bisa mendigest apa yang gue sampaikan. Tapi memang gue selalu menganggap eh, apa namanya, sosial media platform itu kan harus idealnya bersifat two ways communication. Jadi nggak cuma kita menaruh sesuatu, kita ngomong ke depan terus udah gitu, kita nggak gitu aja kita tinggal. Sebenarnya kan uh, uh, communication is two ways, harus, biar bagaimanapun komunikasi itu dua arah. Jadi setiap gue bikin konten, gue meluangkan waktu untuk ngebalesin komen gitu. Jadi di YouTube itu waktu itu gue ngebalesin komen mungkin seminggu dua kali. Gue nggak bikin konten, gue nggak generate macam-macam, bener-bener gue di depan komputer, di depan handphone, gue balas-balasin komen aja. Dan itu ternyata works, di mana orang yang nggak pernah ketemu kita, nonton konten kita, akhirnya menganggap, oh ini si Adit beneran manusia ya, ada ini orangnya, soalnya dia ngebales komen gue gitu, nggak cuman makhluk di layar aja gitu. Dan itu rupanya nge-build apa ya, bond antara gue dan penikmat konten gue gitu, sehingga apa namanya, ketika gue eh,
tidak membuat konten gua lagi bepergian luar sana lagi jalan, ada aja gitu orang kayak ngajak ngobrol, nyamperin, dan itu menurut gua sesuatu yang luar biasa banget. Dan eh, itu kan basic communication. Kalau lo hanya ngomong one way, itu nggak bakal, itu one work sih, nggak bakal jadi gitu. Jadi Mhm. memang to build communities, kita harus bicara dua arah. Dan dari situ akhirnya gue apa namanya, eh, eh, ibaratnya apa ya, kita mengcater orang-orang itu ya, dengan kita, eh, gue dan temen gue bikin event ya, itu yang mungkin teman-teman udah pada tahu sekarang, namanya Jakarta Sneaker Day gitu. Itu awalnya dari situ. Oke, so actually waktu lu start Jakarta Sneaker Day lu terlibat juga ya berarti ya di situ ya berarti ya? Yes, gue ada di dalam holding company Oh, gitu. berarti bisa dibilang dari konten, dari bikin konten akhirnya lo jadi punya bisnis gitu kan ya? Nah, Mm-mm, ya. nah banyak juga sih dari content creator tuh biasanya abis dari content creator and then buat bisnis. Terus dengan lo menjadi sebuah konten, dengan lo profesi lo sebagai content creator dan lo punya audiens tersendiri gitu ya, especially di sneaker, itu Hmm, in a way help help nggak sih dalam dalam lo mendirikan bisnis atau establish bisnis gitu? hmm. Sangat sih ya, maksudnya kayak any business menurut gua ya, ini point of view gua, karena gua memulai dari konten yang mana kalau dari bisnis side itu pasti dipandangnya sebagai apa namanya, marketing moves. Jadi uh, uh, any business menurut gua itu akan lebih baik kalau lo sudah punya audiensnya dulu ya, baru lo apa namanya, generate produk yang mungkin bisa lo sesuaikan atau mungkin apa fit dengan audiens lo gitu. Jadi adanya itu tuh jelas sangat membantu, karena eh, eh, bisnis itu nggak komplit kalau hanya production doang, tapi bisnis itu komplit kalau ada salah satunya ya production, marketing, dan sales gitu ya. Of course ketika lo sudah punya apa namanya, marketing moves-nya, lo sudah punya audiensnya gitu, dua hal tadi akan lebih mudah diraih gitu ya. Lo tinggal bikin gitu ya. And of course dengan apa namanya, pilar marketing yang sudah ada, pilar audiens yang sudah ada, salesnya akan gampang juga diraih gitu ya. Nggak Mm-mm. sesusah apabila lo punya barang duluan, Mm-mm. baru kayak gue nih jual kemana ya gitu, gue mesti ngapain ya, itu akan lebih sulit sebenarnya gitu. Jadi karena kan apapun ya menurut gue di sana gitu ya, mau lo konten kreator, mau lo brand gitu ya, yang dijual ke orang itu sekarang nih ya, terutama sekarang, itu adalah value menurut gue gitu. Jadi nggak cuman barang, kalau lo bisa menawarkan value-nya terlebih dahulu ya, Hmm. itu even crazier, even better menurut gue gitu. Dan lo bisa apa namanya, bikin apapun yang sesuai dengan value itu ya, dan itu will generate sales gitu. Jadi helps a lot sih, itu sangat membantu sekali. Ya, especially berarti di bagian Hmm, audience dan customer ya. Jadi lu udah punya customer customer ya, base lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. iya, dan untuk lo memutuskan akhirnya, oh boleh nih berbisnis, tapi dan apa lo memutuskan bisnisnya di sneaker atau emang lo cuman Hmm, kayak berpikir kayak oh bisnis tapi apa aja gitu atau gimana itu kayak maksudnya karena mungkin bagi konten kalau lo kan cukup niche ya sneaker, and bisa ke sneaker, tapi kalau bagi konten creator lain yang hanya lifestyle aja mungkin kadang-kadang bingung juga tuh mau buka bisnisnya bidang apa gitu kan dan hmm, hmm. barangnya apa dan itu kan eh, ada kayak trik atau advice gitu nggak sih Dit kayak gimana bisa move ke situ gitu dan akhirnya berani untuk move ke doing business gitu. Oke. Sebenarnya sih itu yang bisa menjawab memang setiap kreator itu sendiri, karena eh, apa namanya ya, menurut gua bisnis yang di-create itu haruslah apa yang disenengin oleh si, ini kita ngomong apa namanya, dari point of view seorang kreator gitu ya. Dia harus melakukan apapun yang dia into, yang dia suka. Jadi menurut gua nggak bisa tuh kalau misalnya ujuk-ujuk si content creator ini, gua mau bisnis sih, misalnya tiba-tiba gue mau bisnis, very simple, misalnya cake gitu Mm-mm, ya. Bisnis cake, tapi mm-mm, lo nggak tahu apapun tentang cake ya, lo nggak suka, lo makan cake juga biasa aja gitu ya, lo bukan terlebih apabila lo bukan culinary reviewer, itu kan susah banget gitu lo bikin bisnis cake yang cuman kayak, karena kan ada beberapa yang gue lihat juga si
apa namanya ya public figure, content creator yang dia bikin sesuatu yang menurut gue tuh itu bukan dia banget nih gitu. For the sake of apa ya, kayak gue bisa memonetize follower gue gitu dengan bentuk bisnis gitu ya. Menurut gue itu bisa bisa aja tapi akan short term sekali gitu ya. Sementara bisnis yang baik kita harus lihat long term. Nah, supaya itu berhasil lo mesti mulai dari apapun yang lo suka. Kalau lo sih misalnya lo content creator lifestyle, lo sukanya misalnya tentang apalah gitu ya, lo saya misalnya lo collecting tumbler, lo bisnis, lo ngomongin lifestyle, lo ngomongin fashion apa segala macam, tapi there's a constant content yang ada di lo yang mungkin punya traction yang bagus dengan audience gitu ya. Misalnya lo suka collection tumbler gitu ya, Hmm. itu punya satu interaction yang bagus dengan audience, dan menurut gue ya udah lo kalau mau bisnis lo bikin aja tuh misalnya apa namanya collab tumbler antara si content creator dan brand apa, misalnya dimulai dari situ gitu ya. Bisa yang lain juga gitu. Karena kan lingkup lifestyle itu kan luas sekali ya, ada fashion, ada olahraga, ada macam-macam, jadi harus melakukan sesuatu yang memang si content creator itu eh, suka dulu gitu, dan dari situ menurut gue itu bisa bisa kemana-mana, jadi nggak perlu, jangan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan dia, yang si content creator sama sekali nggak ngerti gitu. Itu gua rasa dengan apa namanya audiens yang zaman sekarang yang sudah sangat savvy sekali dengan sosial media, yang sudah sangat savvy sekali dengan bahasa marketing ya yang dilempar oleh para content creator, mereka udah bisa bedain Iya. mana sih yang genuine, mana sih yang honest, mana yang enggak gitu kan. Kalau lo melempar sebuah bisnis aja yang apa yang sudah sendiri nggak honest, audiens tuh bisa ngerasain gitu kayak ini enggak nih, kayak ini orang cuman pengen apa namanya ya punya punyaan aja, itu bukan dia. Nah, itu nggak akan berhasil gitu, karena apa namanya, ideally again harus mulai dari satu apa yang dia suka gitu. Hmm. Nah, kalau dari lu sendiri nih, kalau lu berarti sekarang monetize-nya lebih banyak memang di bisnis ya? Any product atau collab gitu, atau memang masih brand deals nih, Dit? Gua udah bisa dibilang 50-50, jadi besarannya sekarang mungkin mungkin bahkan lebih banyak yang produk gitu ya, yang produk. Of course, yang kalau gua boleh cerita sedikit, ya memang event Jakarta Sneaker Day itu kita udah bikin, kita udah jalan 7 tahun, kepotong pandemi kita bikin 5, jadi under 7 years gitu. Dan itu memang apa namanya jadi bread and butter gue dan tim. Kemudian apa namanya, gue juga melakukan berbagai macam kolaborasi sama sama brand-brand yang berpartner sama gue di konten. Jadi kalau ada brand lokal yang masuk ke gue pasti akan menawarkan, atau kalau misalnya gue suka ya, Hmm. gue akan ngomong ke mereka, rather than lo bayar gue sebagai whatever it is influencer KOL, kenapa kita nggak bikin sesuatu bareng gitu ya, gitu. Kita bikin sesuatu bareng, dan gue uh, memang sangat senang melakukan itu, therefore gue bikin IP sendiri ya. Jadi apa namanya, bukan Aditya Logi X apa misalnya ya, saya misalnya apa namanya yang gue pernah bikin tuh, gue kolaborasi sama brand tas ini dari Bandung namanya Kaliber ya. Hmm. Kaliber, kalau pernah lihat logonya kayak gini. Hmm. Nah itu ini collab sama gua gitu. Cuman gua tidak awalnya gue pakai nama Aditya Logi, cuman gue bikin IP ya, bikin brand eh, namanya Soboyo. Nah itu ibaratnya kalau dianalogikan tuh kayak Kanye West dan Yeezy gitu ya. Hmm. Kayak misalnya apa ya, misalnya Travis Scott dan Cactus Hmm. Jack misalnya, kayak gitu sesuatu. Jadi karena gue tahu nggak semua orang mungkin terrepresentasi oleh gue gitu ya, nggak semua orang terinspirasi apa eh, terinspirasi oleh ideas gue, therefore gue apa namanya mencoba mengakomodir orang-orang yang mungkin nggak nggak begitu apa namanya terasosiasi sama gue dengan bikin IP gitu. Therefore ini bisa mencangkup apa namanya audiens lebih luas lagi gitu. Nah itu gue kasih nama Soboyo, dan Oh. setiap kali gue collab gue menggunakan IP itu, Soboyo itu gitu. Dan memang it works sih gitu. Jadi orang-orang beberapa malah lebih taunya Soboyo dibanding Aditya Logi gitu. Jadi Hmm. itu punya benefit buat gue, dan gue jadi punya ruang untuk
bebas bikin apapun karena apa ya, sometimes ada beberapa orang yang kayak gue nggak suka nih atau gue nggak masuk sama karena gue suka yang pakai monokrom misalnya gue nggak suka nih warna-warna monokrom gue suka yang colorful oke gue bikin colorful tapi gue pakai si Soboyo kolaborasi sama si brand A brand B brand C gitu dan itu cukup cukup gue apa namanya ya seriusin gitu ya di 2 tahun ini gitu jadi kalau source of income-nya udah 50-50 antara brand collaboration produk sama apa namanya placement sendiri gitu. Oh, iya iya. Jadi lu juga bisa Hmm. meraih bigger audience dan yang mungkin nggak relate sama your content, tapi you can still reach them monetize ya your business di sana ya Ya, berarti ya. yes, Oh, oke oke. yes, gitu. Ini menarik sih, menarik banget. Gue juga baru Hmm. denger nih. Nah, iya. Nah, terus kalau misalnya dari konten-konten lu sendiri nih, Dit, Hmm. berapa pentingnya sih analytics gitu? Apa lu dalam creating konten ya untuk memutuskan, oh nanti nextnya gue mau bikin konten ini, mau bikin konten ini ya, itu tuh seberapa besar peran analytics buat lu mendecide membuat sebuah konten gitu? Penting banget ya, terutama di awal-awal early years gitu ya, awal-awal gue bikin konten, gue kayaknya setiap minggu gue akan cek analytics gue, Hmm. gitu ya. Mana yang works, mana yang enggak, judul-judul apa yang punya traction tinggi, tema-tema apa yang punya traction tinggi, ya. Itu gue catat, terus kayak berapa lama sih si orang itu spend waktu di konten gue, retention time-nya berapa, Hmm. gitu ya. Itu akan mempengaruhi atau bantu gue sih cara komunikasinya gimana nantinya gitu ya. Hampir di setiap platform sih gue selalu buka analytics karena kan ya ya itu solid ya itu data gitu ya jadi ya penting banget emang untuk para kreator belajar untuk baca analytics mungkin membosankan gitu ya untuk orang-orang Iya. yang nggak terlalu suka baca sheet baca data gitu ya cuman itu ya mau nggak mau itu teman lo gitu itulah yang akan nge-assist lo untuk tahu lo mesti ngapain nantinya at least untuk lo tetap menjadi relevan di audiens lo gitu. Iya, betul. Gue setuju sih sama itu. Mm. So right now, do you Mm-mm. have tim tim sendiri sekarang untuk um, bisnis content creator bisnis ini, atau masih jalanin sendiri nih, Dit? Gua ada tim production Hmm. sekarang gitu Hmm. karena kalau nggak mabok ya gitu ngerjain apa namanya terutama kalau udah ada deadline atau udah ada spesifik brief yang nggak mungkin gua kerjain sendiri jadi gua sekarang memang sudah punya content team gitu cuma memang kalau in business side gua ada yang assistant jadi segala business decision masih gua desain sendiri gitu ya baru nanti ada orang yang asistensi gua lebih ke administratif gitu jadi timnya lebih kepada administrasi sama content production gitu. I see. Berarti bisnis administrasi Hmm. tetap ada tim asisten lah ya untuk itu semua. Hmm. Dan yang pasti paling Hmm. paling ya paling apa sih normal ya itu tim produksi sih memang karena produksi harus tetap produce Ya, terus ya. Nah, ya. itu kan berarti impact sama rate card yang lo punya sekarang kan. Nah, dalam menentukan rate Hmm. card Hmm. itu, lo punya tips or tricks gak sih? Jadi itu banyak banget pertanyaan soalnya dari content creator, apalagi yang baru ya. Ya. Lu rate cardnya pasang harga Hmm. berapa sih? Itu memang paling bingung, Iya, iya. ya kan? Itu itu memang sulit sih, memang misteri sampai sekarang. Karena gue sendiri juga masih sampai sekarang ditanya sama temen gue. Dit, in fact baru 2 hari lalu, enggak sih, 5 hari lalu kayak gue ditelepon temen gue yang tidak sengaja konten TikToknya apa namanya punya traction yang bagus sehingga dia post band gue mesti jual berapa per konten TikTok gue kayak gitu-gitu ya. Cuman sih sebenarnya karena kan oh gue nggak mau rusak pasar nih gitu-gitu itu emang sulit karena eh, apa namanya satu kalau dulu gue of course gue discuss sama teman-teman di agency gitu ya Mm-mm, normalnya mm-mm, atau ini berapa gitu ya terus yang kedua gue ngelihat dari seberapa sulit apa namanya tingkat kesulitan dalam gue membuat konten gitu ya. mm-mm, Akhirnya apa terus oh sama juga satu lagi gimana gue menilai interaksi gue sama audiens gue gitu ya. Eh, karena kan
if you have a lot of numbers followers misalnya tapi lo nggak punya interaksi sama sekali itu juga sama aja bohong gitu Betul. kan. Lo nggak generate something apapun gitu Mm-mm. kan, jual angka kosong aja gitu. Nah itu gua ukur sampai apa namanya, trial and error gitu. Jadi sambil sambil on the way trial and error. Jadi kayak Mm-mm. di awal-awal itu gua nanya-nanya juga sih ke klien gitu ya. Gua sembari sembari kayak apa namanya, ya ibaratnya nih gue nembak harga, cuman gue selalu membuka kesempatan untuk diskusi gitu. Jadi gue pengen tahu juga budget klien berapa ya, Mm-mm. kalaupun nanti Mm-mm. itu harus selalu dilakukan sih, komunikasi itu ya, supaya kita juga bisa menilai apa namanya, rate card kita gitu ya. Jangan sampai juga terlalu mahal, Mm-mm. jangan sampai juga terlalu murah sehingga itu nge-damage tim kita atau kinerja kita, karena itu kan nggak baik juga ya Iya, gitu iya, ya, iya. ibaratnya gitu. Ya cuman maksud gua kayak eh, eh, memang di awal-awal itu jangan ragu juga untuk kayak apa namanya, ibaratnya gini, kalau bukan jangan ragu sih, jangan terlalu jual mahal juga gitu kalau menurut gua di awal-awal, supaya apa namanya, lo bisa mengukur. Karena if there's no gig at all, gimana lo bisa mengukur apa namanya, value lo sendiri gitu ya. Jadi Iya. apa namanya, ya kayak bisnis, gue waktu itu bener-bener mindsetnya masih jualan. Oh, kalau toko baru buka tuh gimana sih? Oh, ada promonya, oh ada promo, oh ada paketnya, ya kayak gitu ya, kayak kita beli apa namanya, makanan aja gitu misalnya gitu. Nah itu sesuatu yang mesti dipikirkan, di offer juga tanpa menciderai apa namanya, value sendiri gitu. Emang mesti Iya. trial and error, dan itu mesti sambil dijalanin sih gitu. Ya kayak rata-rata memang ujung-ujungnya kalau gue nanya content creator yang udah Hmm. established gimana cara bikin red card, Hmm. pastinya ya banyak nanya dan banyak pengalaman kayaknya. Karena emang Iya, beda-beda banget sih red iya, card, very personal ya. Kayak gitu. iya. Heeh. Anyway, ya terus jadi udah total berapa tahun dia udah jadi content creator? 10 tahun ya? Eh, belum Belum ya? sih ya, ya menuju going going there sih. Gue efektif 2016 sebenarnya. 2016 sampai 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 sekarang gitu. Sampai sekarang ternyata ternyata hidup juga ya dari konten gitu. Iya, iya, Sesuatu iya. yang gue Ya nggak banyak pernah. yang begitu sih, ternyata 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 menghasilkan juga ya buat jadi content creator gitu. Makanya banyak yang mau juga mungkin jadi Iya, content creator, tapi ya nggak segampang itu juga ya. Kalau di nggak segampang itu, karena menurut gue lo nggak boleh berhenti untuk apa sih, innovate sih ya, sama kayak bisnis biasa lah ya gitu. Lo nggak boleh berhenti untuk, nggak boleh terus ada di zona nyamannya gitu. Mungkin itu klise karena kayak jangan berada di zona nyaman, probably it's very cliche tapi it's true gitu, bahwa kayak platform terus berkembang, bentuk konten juga berkembang ya, konten creator baru setiap tahun, apalagi 2 tahun ini itu eh, apa namanya, banyak sekali bermunculan. Ya lo masih innovate terus aja, jangan males aja ibarat gitu. Iya, betul sih. Em, nah, kalau gitu sekarang dari 7 tahun lu berkonten dan mengembangkan konten Hmm, creator lu ke bisnis atau ke monetization yang hmm, lain gitu ya. Ada nggak sih kayak hmm, satu cerita yang berkesan banget dalam 7 tahun itu? Kayak juga menghadapi perubahan-perubahan platform, ada platform baru, ada terus kemarin kita sempat ada pandemik dan lain. hmm. Kayak maksudnya ada nggak sih cerita yang memorable banget gitu, feedback atau stories dari sepanjang karir lu ini yang bisa lu ceritain ke audiens nih, ke teman-teman yang baru merintis gitu. Apa ya, banyak sih ya, banyak. Mungkin kalau gua harus scrutinize gitu ya, harus gua kerucutin, itu of course dari sisi relationship sama teman-teman follower, sama teman-teman audience gitu ya. Kadang-kadang lucu aja gitu ketemu orang yang eh, kok bisa ya, maksudnya kayak gue baru-baru ini malah gue ketemu beberapa orang yang udah subscribe ke YouTube channel gue tuh since gue baru 2000-an subscriber gitu. Jadi kayak awal banget gitu, mereka inget, bisa kayak mas, gue subscribe dari lo, masih awal bikin konten ini loh gitu ya. Sekarang gue juga Hmm. apa namanya, jadi tahu banyak mengenai hal itu gitu. Oh, amazed aja kadang-kadang ngeliat orang gitu. Hmm. Dan apa namanya, sebenarnya sih ada juga kayak dari relationship gue dengan brand gitu ya. Kadang-kadang gue juga
gue tuh nggak pernah punya, sebenarnya gue nggak pernah kayak oke gue pengen ke situ. Of course gue punya target, cuman kadang-kadang what apa ya yang kita terima gitu, yang kita experience tuh, wah kok bisa ya kayak gue nyampe di sini gitu, dalam artian gue sebagai content creator, gue of course mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa mempertanggungjawabkan konten gue gitu. Gue belajar mengenai apa namanya keilmuan fashion dan sepatu, dan itu ada gue ikutin kuliahnya gitu ya, online apa segala macam. eh Sampai ada momen waktu itu, ini sebenarnya kejadiannya awal-awal tapi gue masih ingat sampai sekarang. Ya Nike ngirim gue ketemu sama Virgil Abloh waktu itu gitu. Nah itu kayak buat gue untuk kayak, hah, kenapa gue gitu ya. Amin kayak yang ekspor di luar sana banyak gitu ya. Eh, Rupanya yaitu disebabkan karena eh, eh, menurut mereka gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue sampaikan, gue punya hubungan yang baik dengan si audience gue, sehingga they believe gitu, they believe. eh, Ya udah, jadi itu sih sampai sekarang masih jadi achievement terbesar gue, bukan gue nilai sebagai kayak oke gue di University Lab, tapi kayak oh wow lu percaya ya sama gue ya gitu ya. Apa yang gue lakukan bisa bisa sampai di sini ya, dan sampai sekarang maksudnya I owe them big time to Nike. eh, dan gue masih masih berhubungan baik dengan orang-orang yang sekarang mereka udah nggak Nike semua, cuman kayak mereka masih, gue masih berteman baik sama mereka. Gue masih bersyukur akan hal itu. Gue masih apa namanya punya relationship yang bagus, udah ada yang di banking, ada yang di apa segala macam. Cuman kayak gue masih ya thank you, apa namanya udah bawa gue ke sini, karena itu establish karir gue ke depannya gitu. Nah itu yang apa ya, yang yang amaze banget buat gue sih, dipercaya segitunya gitu, dari sesuatu yang menurut gue kayak bikin konten sneakers gitu kan, dia kan never imagine, gue bilang kayak oh wow gitu ya gitu. Berarti memang ini ya, maksud gua relationship tuh penting banget ya untuk dibangun sama audience lo. Jadi nggak cuman content creator, sorry, nggak cuman bikin konten, Yes, tapi bisa build relationship sama audience lo juga gitu ya. Itu penting juga berarti ya. sangat penting sekali. Bahkan menurut gue nggak cuma dengan audiens aja, tapi semua aspek yang mendukung apa yang lo buat. Mau itu audiensnya, mau itu tim, mau itu partner, klien, agency, menurut gue Hmm. ya, itu semuanya harus punya hubungan yang sehat gitu ya, gitu. Karena kita harus bisa komunikasi, kita harus bisa adjustment, kita harus punya hubungan yang sehat, kita harus punya hubungan relationship yang bagus. Karena eh, apa namanya ya, kita pengen kan apa yang kita kerjain itu long last, berjalan dengan panjang, sesuatu yang long term ya. Jadi menurut gua attitude relationship itu harus sih dibangun secara baik kepada semua hal yang mendukung lo dalam berkonten gitu. I see, I see. Oke, berarti Hmm. apa namanya, selain membangun bisnis, membangun konten, juga jangan lupa membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di, especially di dalam berperan dalam lo membangun ini semua gitu ya, berarti ya. Asyik, Hmm, asyik, hmm, asyik. Ya, ya, hmm, itu juga mungkin yang belum sampai nih, kayak maksudnya yang baru-baru merintis pasti mungkin belum sampai ke sana. hmm, Cuman ini it's a good insight untuk keep on their mind sih, biar nggak fokus di hmm. creating content doang gitu kan ya. Kadang-kadang kayak lo ngobrol sama Iya, orang aja bisa terinspire untuk create another content kan gitu ya. Nah, iya, dan and you never know gimana kali ya, gimana? you never know juga ya, Ya, bisa dapat itu apa gitu itu yang dari tadi kamu bilang. relationship. Iya, lu nggak pernah tahu Betul, gitu. betul, betul. Jadi maksud gua ke semua pihak, ke semua apa namanya elemen yang mendukung lo, itu yang ada di sekitar kita ya, mau itu siapapun ya, itu harus dibangun relationship yang bagus, communication yang baik. Lo nggak pernah tahu lo akan apa namanya mungkin ternyata I give you a solid example nih, a solid example.
em, i- eh, apa yang bisa gue capai sekarang ini juga sebuah apa ya? Gue percaya nih somehow it's a gift karena gini. eh, Mungkin sekitar 70% Mhm. dari decision maker di brand-brand yang gue kerja sama ya itu kok ya bisa teman-teman gue semua gitu. Jadi contoh ya pada waktu gue kerja sama sama Nike pada waktu itu marketingnya Nike itu ternyata adalah suaminya kakak kelas gue di SMA gitu. Gue kerjasama sama Converse, ternyata marketingnya Converse itu adalah temen gue dulu siaran di radio gitu ya. Mmm, Terus gue kerjasama sama itu non brand gitu ya, non sneaker brand. Gue kerjasama sama Vespa, marketing apa namanya strategi ke Vespa juga sama temen gue dulu waktu gue siaran di radio. Jadi menurut gue kayak gitu ya, network itu sangat penting untuk di-build oleh seorang content creator. Kalian never know itu bisa datang dari mana aja ya dan yang penting menurut gua relationship bagus dan mereka tahu lo ngapain gitu ya. Jadi whenever apa namanya something pop up in their mind itu at least first call yang mereka bisa lu gitu bisa kayak oke apa karena itu sangat Indonesia sekali ya dimana orang Indonesia tuh seneng nongkrong seneng hangout gitu ya kita seneng ngobrol ya gitu ya dan uh, there's no such thing apa namanya bukan there's no such thing bukankah lebih nyaman bekerja dengan teman lo sendiri dibandingin orang yang lo nggak kenal gitu kan ya. iya iya So, iya, networking relationship itu penting banget sebenarnya menurut gue gitu. betul betul. Sama tadi Nah, gue juga kayak denger lu sempat mention kalau, lu ada ikut-ikut kelas juga ya di online-online gitu ya. Berarti hmm, memang, hmm, ternyata lo kayak gue sempet mention, gue kayak agak agak kaget juga sih. Wow, ternyata memang masih, hmm. nyari-nyari juga ya, apalagi tren-tren sekarang gitu. Jadi jangan stop juga gitu. Sampai sekarang masih juga Dit, kayak nyari-nyari kelas-kelas online untuk upskill your soft skill atau tren-tren keep up sama tren-tren sekarang berarti ya. Masih banget gitu yang mungkin yang leap yang gue paling jauh itu waktu itu gue tahu di FIT New York. FIT itu Fashion Institute of Technology Hmm. New York, mereka bikin online class Mm-mm. itu specifically itu nama online classnya Sneaker Essential. Jadi diceritain gimana sih lo from zero to shelf gitu ya dari nol dari ideation sampai tuh barang ada di rak gitu ya. Itu kayak semacam mata kuliah di apa apa kayak course gitu ya di mana kita mesti ngesimulasiin semua tugas akhirnya lo bikin presentation gitu. Oh coba lo create your own product dan lo ceritain dari mulai ideation sampai tuh barang ada di retailer gitu ya. Tugas akhirnya kayak gitu gitu dan itu ya gue pelajarin itu gue ikutin gue investasi itu karena gue ngerasa apa yang gue sampaikan itu harus legit gitu ya. Gue punya background education mengenai itu jadi gue investasi itu terus terakhir itu pada waktu pandemi sebenarnya karena waktu banyak luang di rumah Iya. ya gue banyak ikut apa namanya talks gitu sih jadi kayak gue pas sebagai peserta ya banyak waktu itu ada fashion media namanya BOF Business of Fashion Mm-mm. ya mereka pada waktu pandemi itu banyak banget bikin apa namanya talk sama sama stakeholder nanti sama LVMH mereka bikin sama apa namanya beberapa desainer gitu ya ngomongin tren apa segala macam sama property owner in terms of apa namanya retail property owner jadi kayak kayak udah gue serap semua aja gitu ya Hmm. mumpung mumpung ada waktunya mumpung bisa dia belajar terus karena kan dunia ini dinamis banget apalagi pandemi gitu kan semua semua landscape fashion retail lifestyle tuh berubah total gitu jadi kayak kayak ya kita harus tetap update kita tetap belajar sih supaya ya ya kita nggak ketinggalan aja dan kita bisa tetap relevan sama audiens juga gitu. Iya. Bener-bener. Hmm, Jangan lupa juga buat ngisi ilmu ya berarti ya. Ya. Well, iya. anyway last questions nih. Lu punya Hmm. ada plan atau vision apa sih sebenarnya untuk di content creator industry ini gitu? Sebenarnya ada what's your dream untuk kedepannya gitu?
Di content creator Ya, industry ya, sebenarnya tuh banyak sekali sebenarnya sih, kayak kayak gitu ya. I wish ada satu, ya mungkin penting-penting nggak penting gitu ya, cuman ada satu wadah asosiasi misalnya buat content creator, ada conference untuk content creator di mana mereka bisa dengar, bisa nyerap ilmu dari content creator yang ada di luar sana. Karena kan kalau untuk apa namanya, orang nerima ilmu atau apapun itu, eh, lo bisa ngeliat online, lo bisa ngeliat dari produk kontennya orang lain, tapi eh, akankah lebih baik kalau lo tahu atau lo dengar sendiri dari konten kreator lain tuh gimana sih ideas behind apa namanya konten-konten yang mereka bikin, terutama konten kreator yang ada di luar negeri. Jadi gue pengen banget sebenarnya ada conference, apa namanya, sharing session dari konten kreator yang udah make it di luar ke teman-teman, ke kita di sini ya, supaya kita bisa lebih banyak belajar, supaya kita bisa apa namanya ya, bisa nyampein sesuatu yang benar gitu, good content gitu. Karena frankly speaking ya, sosial media adalah tempat bebas untuk berbicara, untuk menyampaikan apapun yang lo mau, dan sangat banyak konten di luar sana yang mungkin menurut gua tuh ya not smart content gitu ya, tentu tentu apa, nyampein pesan yang salah gitu. Semoga sih ada satu bentuk platform bisa mengedukasi kita untuk kita bisa membuat good quality content dan konten yang baik iya, gitu. gue setuju banget tuh sama itu. Jadi gue juga pengen banget sih Hmm. bikin live podcast ya. Ya talk show lah ya, live Hmm. podcast, talk show Hmm. sama Hmm. content creator yang sudah established, terus yang profesional ya gitu juga, Hmm. untuk especially yang ngebangunnya udah hitungan tahun gitu, bukan yang sekali booming Hmm. sih. Kalau Hmm. menurut gue juga, content creator yang merintisnya udah lebih lama juga pasti lebih banyak insight dan pengalaman yang bisa di-share banget, apalagi content creator industri ini lagi berkembang banget gitu ya. Ya Nah, hopefully nih one day nih yes. kayak bisa Hmm. kejadian inisiasi seperti Hmm. itu. Amin, amin. Iya, iya. Iya, cool, Amin, cool, amin. cool. Oke, Adit, thank you banget. Gue udah durasi juga karena nggak boleh lebih dari 40 menit sebenarnya. Oke. Nanti kalau anak-anak sosmed nanti bosen gitu kan. Misalnya, Iya, apalagi iya. sekarang kan video short-short ya. Well, anyway, thank you banget. Ya, ya, betul. Kita Oke. belum sempat catch up off the record. Hmm. Jadi hopefully kita, ya Soon, soon, soon. soon, soon. Dan good luck for all your ventures dan bisnis. Eh, Tentunya Thank you. thank you banget udah dukung podcast ini yang juga baru, dan tadi insight-insightnya juga keren banget, apalagi dari seseorang yang udah 10 years di content creator, tapi kan di Hmm. entertainment udah lama ya, di dulu penyiar Iya, nyanyi iya, udah iya. lama lah Dit, lo udah lama sekali gitu, sudah banyak asam garamnya Iya. gitu. Oke, thank you Waduh. Dit, Ya. Oke, for Nes. Thank you today juga. ya. Talk to you soon ya, bye. Oke, bye. Thank Thank you. you.